Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latri Julia Sari dengan nomor induk mahasiswa C1B210086. Di sini saya akan mempresentasikan tugas transformasi digital materi tentang Internet of Things, penerapan di bidang Smart Agriculture. Nah, teman-teman, sebelumnya kalian sudah tahu belum Internet of Things itu apa? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Objek di sini contohnya seperti handphone, tablet, laptop, dan lain-lain. Jadi, keberadaan Internet of Things ini sangat mempermudah, mempercepat, dan mengefisiensikan suatu pekerjaan karena kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun kita berada. Internet of Things ini pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. Nah, Smart Agriculture atau pertanian pintar yaitu penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi. Perangkat teknologi contohnya tablet, handphone. Dalam pengumpulan informasinya seperti informasi status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca, dan sebagainya yang sudah diperoleh dari lapangan, dari perangkat yang ditanamkan pada lahan pertanian tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu komponen Smart Agriculture. Yang pertama ada sensor. Sensor merupakan bagian penting dalam Smart Agriculture. Kenapa? Karena di dalam sensor akan menangkap data dan mengirimkan informasi kepada sistem informasi pertanian. Dari data tersebut akan diolah menjadi informasi dan informasi tersebut akan digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan pertanian. Sensor tersebut juga mencakup sensor udara, sensor air, sensor cahaya, sensor kelembaban, dan sensor pH tanah. Kedua yaitu ada aplikasi atau software. Software ini bertugas untuk mengolah data yang diterima dari sensor tersebut dan diolah menjadi informasi. Dan informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan petani gitu ya. Sekaligus mampu menggerakkan mesin-mesin pertanian secara otomatis. Sebagai contohnya, sensor kelembapan akan mengirimkan kelembaban udara software dan software menentukan apakah kelembaban itu ideal atau tidak untuk suatu tanaman. Jika tidak ideal, maka software secara otomatis mampu menginstruksikan kepada perangkat irigasi untuk mengairi lahan tersebut gitu ya secara otomatis. Ketiga ada konektivitas. Konektivitas atau connectivity jaringan data. Data yang ditangkap sensor dan dikirim ke pusat data membutuhkan jalur atau media dalam hal pengiriman datanya. Yang keempat ada lokasi. Lokasi akan mampu menentukan pengendalian hama, pengendalian alat dengan menggunakan geopancing dan lain-lain. Selanjutnya nomor 5 ada robot. Robot merupakan mekanik yang digerakkan oleh software atau perintah atau program manusia. Jadi robot tersebut adalah mekanik yang digerakkan oleh software atau atas perintah petani tersebut. Selanjutnya nomor 6 data analisa. Data analisa, data ini diambil dari sensor dan sensor mengirim data ke software dan software menghasilkan suatu informasi dan informasi tersebut yang akan memerintahkan perangkat lain untuk bekerja. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara kerja Smart Agriculture ini?
Pihak pengelola lahan pertanian dapat melakukan monitoring dan kontrol terhadap lahan melalui antarmuka website. Nah, sistem akan memberikan pantauan berbagai parameter penting lahan, seperti kelembaban tanah, suhu, serta kondisi angin. Nah, selanjutnya, kenapa harus smart agriculture dalam penerapan di pertanian? Yang pertama, meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani. Yang kedua, meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa, meningkatkan tanaman dan biodiversitas serta konservasi air. Teknologi apa saja sih yang digunakan dalam smart agriculture? Teknologi yang digunakan adalah diantaranya drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, drone untuk pemetaan lahan, dan sensor tanah dan cuaca. Manfaat penggunaan smart agriculture. Penggunaan Internet of Things bisa mewujudkan pertanian presisi dan irigasi pintar. Artinya, melalui penggunaan sensor yang diterapkan di lahan pertanian, memungkinkan petani mendapatkan informasi detail fotografi, tingkat kesuburan, tingkat keasaman, hingga suhu tanah. Bahkan dapat mengukur cuaca serta memprediksi pola cuaca. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman kita, mari kita tonton video penerapan Internet of Things di sektor pertanian. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, jangan lupa like dan komen ya.